Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang bangga. Islam agama yang sangat amat menyelamatkan umatnya hingga sampai akhirat. Bahkan Allah titipkan kepada kita para nabi, para rasul pilihan untuk dijadikan panutan, baik riwayat selagi mereka masih hidup, ya, bahkan sampai nanti kita di akhirat. Para nabi-nabi Allah inilah yang seharusnya kita jadikan contoh. Kisah mereka pun membawa doa-doa terbaik, kumpulan doa-doa terbaik dari para nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadikan pegangan hidup kita di dunia wal akhirah. Doa Nabi Yunus, kita tahu ya, ketika Nabi Yunus ya dimakan oleh ikan nun, ikan yang sangat besar ya. Nabi Yunus ini bingung di dalam perut ikan nun, bagaimana cara saya bisa keluar dari perut ikan nun yang besar ini ya. Ketika Nabi Yunus mulai ya mentafakuri kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah rahmat Allah yang maha baik, turunlah doa. Ini bisa kita pakai sahabat Islam yang bangga ketika kita terdesak. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menyadari kita yang zalim terhadap diri kita sendiri, akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus ini ya dari perut ikan dalam keadaan hidup. Itu semua atas kuasa Allah. Dari Nabi Yunus ini, dari doa baiknya ya, insya Allah jikalau kita sedang dalam keadaan sulit, sepertinya sudah mentok sana sini ya, pakai doa ini sehari-hari, bisa juga untuk zikir ya, sahabat Islam yang bangga. Semoga yang tersulit, yang terdesak, yang tersempit Allah buka ya, menjadi pintu-pintu keberkahan dan kebaikan ya, sahabat Islam yang bangga. Mudah-mudahan diamalkan agar menjadi kebaikan. Ada lagi doa yang kedua. Sahabat Islami pasti tahu bagaimana Nabi Ayub ini adalah Nabi yang Allah contohkan kepada kita melalui ujian sakit, ujian kemiskinan, dan ujian kesabarannya. Tetapi Allah titipkan juga kepada Nabi Ayub ini istri salihah ya, yang senantiasa mendampingi sakit, miskin, susahnya Nabi Ayub alaihissalam ini. Jikalau kita sedang mengalami sedikit kesakitan, ujian sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada sahabat Islam yang bangga. Semoga Allah gantikan sakitnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala-pahala yang menjadi kebaikan sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Percayalah, insya Allah Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya ya. Sahabat Islam yang bangga, mari kita percaya akan firman Allah ya.
Bapak bahwa Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ini doa Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim, pakai ya untuk kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini masa niat duru wa anta arhamar rahimin. Rabbi ini masa niat duru wa anta arhamar rahimin. Rabbi ini masa niat duru wa anta arhamar rahimin. Ya, pakai doa ini. Doanya Nabi Ayub ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Bisa dipakai untuk mendoakan saudara-saudari kita, diri kita ya. Semoga pahala-pahala baik sampai ke sahabat Islami Pelangi semua. Ada lagi doanya Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam ini. Nabi Musa memerangi pemimpin yang zalim. Bayangkan ya. Dan Nabi Musa pun masih punya tugas berat, harus membawa pengikutnya agar tidak kafir dan kufur terhadap Allah. Masya Allah, bagaimana mungkin secara logika ya, Nabi Musa yang masih muda, yang baru Allah titipkan wahyu dan rahmat, bisa melawan seorang Firaun yang kaya raya. Ini bisa kita jadikan ya pandangan hidup gimana nanti kita di sekarang ya, di posisi yang sekarang kita mungkin menghadapi orang yang zalim terhadap Allah ya, orang yang besar, bahkan kita ini belum apa-apa. Jangan takut kata Allah. Lihatlah Nabi Musa, jika jalurnya kita untuk Allah lillahi ta'ala, insya Allah jangankan orang besar ya, yang zalim pun punah. Amin, Allahumma amin. Ini doa Nabi Musa, doa memohon kemudahan urusan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh lisadri wa yasir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi israh lisadri wa yasir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi israh sadri wa yasir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Semoga Allah mudahkan urusan kita, yang sulit menjadi ringan, yang ringan menjadi lebih ringan lagi. Amin, Allahumma amin. Ada lagi doa untuk kita. Ini mungkin doa untuk semua orang, tapi bukan hanya sekadar harta saja, tapi meminta kaya akan keimanan ya. Karena jika kita kaya, imannya baik, insya Allah rezeki yang dititipkan kepada Allah ini masih kita ingat kepada orang lain yang berhak. Dan jika kita sedang dalam kondisi yang kurang beruntung, mungkin dalam artian kemiskinan, insya Allah Allah cukupkan seberapa pun rezeki yang sedang Allah titipkan kepada kita. Karena kaya dan miskin itu hanya label sahabat Islami Pelangi ya. Yang kita perlu adalah apa? Barokah ya, cukup. Jika Allah sudah cukupkan, tidak peduli berapa takaran dunianya, tidak peduli berapa takaran dunianya ya, pasti insya Allah cukup. Itu hanya ada di rezeki yang halal. Beda, nauzubillah min dzalik, semoga kita semua dihindarkan dari rezeki haram. Nominal bisa besar teman-teman, tapi kecukupan, ketenangan akan menggunakannya insya Allah jauh. Makanya jarang sekali, nauzubillah min dzalik, orang-orang yang memakan rezeki haram itu merasa puas. Mereka akan terus-menerus menumpuk hartanya. Padahal kalau dilogikakan, untuk siapa? Toh meninggal dunia katanya nggak membawa harta. Ya, tapi kan perlu buat mandiin jenazah Pelangi, bayar orang, benar ya. Apakah semuanya dikasih harta kita untuk orang-orang yang membantu pemakaman kita? Kan tidak. Lalu sisanya gimana Pelangi? Sisanya nanti di akhirat Allah akan hisab, Allah pertanyakan. Jangankan emas yang saudara-saudari Pelangi mungkin sedang punya di rumah, di berangkasnya 1 kilo, 1 buah peniti dan jarum pentul aja akan Allah tanyakan.
Kemana itu nanti hisabnya? Bisakah kita menjawab? Bisa. Siapa yang menjawab? Bukan lagi mulut, sahabat Islam yang pewangi, karena nggak laku nih mulut di akhirat, tetapi ruh kita yang menjawab, dimana ruh hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad pun tidak berguna, sahabat Islam yang pewangi. Nauzubillah. Makanya yuk, melalui doa Nabi Sulaiman ini kita memohon kekayaan dan rezeki yang luas, yang halal, barokah, berkah, thayyib fi dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an asyakura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-solihin. As-solihin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jaga harta-harta kita, harta-harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi harta-harta yang thayyib dan halal. Amin Allahumma amin. Dibersihkan dari hal yang haram. Amin Allahumma amin. Nah, doa lagi dari siapa lagi kalau bukan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang paling kita sayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, Nabi yang akan menyelamatkan kita sampai akhirat. Bayangkan, jangan bosan untuk bersolawat ya, agar Nabi Muhammad ini makin kenal sama kita, ya. Syafaat beliau kita dapatkan hingga akhirat. Allahu Akbar. Amin Allahumma amin. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita memohon perlindungan dan petunjuk hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Ya, itu petunjuk yang lurus yang Nabi Muhammad SAW dengungkan untuk kita umatnya pakai, ya. Mohon perlindungan dan petunjuk. Ingat ya, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan meminta selain kepada Allah. Allah sangat membenci umatnya Rasulullah yang masih saja mengkufurkan iman Allah, bahkan menduakan Allah. Ya, ngajinya rajin, tapi minta-minta ke selain Allahnya rajin juga. Di mana pahalanya? Mudarat semua sahabat Islam pewangi. Ya, ingat hanya kepada Allah. Rasulullah pun mencontohkan nih. Nabi Muhammad pun mencontohkan. Mohon petunjuk yang benar hanya kepada Allah. Semoga kita senantiasa, ya, dijauhkan dari sifat-sifat, ya, kufur dan kafir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk yang benar, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Yuk sahabat Islam yang pewangi, ya, disebar ya video pewangi kemanapun yang kalian punya. Semakin banyak orang yang tonton, berjariah kita sahabat Islam pewangi, makin berat nanti hisab tambangan kita ke arah kanan, ke arah yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Sampai di sini ya sahabat Islam pewangi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan konten Islam pewangi ke depan, ya. Semoga Allah mencukupkan iman Islam kita sampai akhirat beserta semua keturunan kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.